Selamat bergabung di podcast ke-24 Indo Kiwi Talk. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Baik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang kita sudah kenal cukup lama. Saya dan Endas kenal beliau sudah cukup lama. Mbak Indri Pin, yang sekarang menetap di Picton, paling ujung di South Island, di ujung atas ya, ujung atas South Island. Beliau pindah ke sana kira-kira 3 tahun lalu. Jadi ya kita pengen ngobrol-ngobrol aja, udah lama juga ya kita nggak ngobrol-ngobrol. So di podcast ini kita akan ngobrol dengan Indri Pin. Sebelum kita mulai, saya akan putarkan dulu video mengenai Mbak Indri Pin. Indri Rosita Pin, seorang WNI yang sudah menetap di New Zealand selama 13 tahun. Saat ini beliau bekerja di Te Whatu Ora Wairau sebagai salah satu spesialis terminal cleaning staff di kota Blenheim. Yuk kita simak obrolannya dalam podcast Indo Kiwi Talks kali ini. Oke, Mbak Indri, selamat datang di podcast Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya? Baik. Baik-baik, that's good to hear. Mbak, tadi Ya. kita ngobrol sebentar ya sebelum kita mulai. Gak kerasa ya, udah hampir berapa? 13 tahun kita kenal. Iya. Ya. Ya. So, Mbak Indri pindah ke sini ke Christchurch 2010 ya. Bisa cerita nggak bagaimana bisa pindah ke Christchurch? Bisa pindah ke Christchurch karena nikah kali ya. Semua karena nikah ya. Iya. Aku datang ke Christchurch bulan September. Itu 2 minggu setelah earthquake pertama di Christchurch. Iya. Iya. Tuh. Terus yang Februari ya apa? Yang September? No. September. Yang September dulu, yang pertama, 2 minggu setelah itu. Ya masih belum yang keras ya, yang parah itu kan di Desember. Februari, Desember ya. Desember kena lagi begitu Februari ya. Februari. Ya, jadi prinsipnya karena ikut suami. Iya. Tidak apa-apa, kita semua begitu. Jadi 3 tahun lalu pindah ke Picton. Saya rasa ikut suami juga ya. Iya, itu karena kita usia bertambah ya, terus Nigel bilang punya pikiran gini, oke kita cari lagi rumah, tapi untuk masa pensiun, karena kita udah ngitung nih pensiun waktu itu sekitar tinggal 13-15 tahun lagi gitu kan. Aku capek kan, kalian kan tahu aku di Kaipo itu beli ini pindah. Akhirnya Picton itu adalah kepindahan kami yang ketiga kalinya. Terus terus aku mikir, ya benar juga sih ya, karena dari awal pernikahan Najil bilang kalau kita masa tua pensiun, dia nggak mau tinggal di kota besar. Dan saat itu I have no idea New Zealand itu punya apa aja, maksudnya punya kota apa aja gitu, nggak kepikiran gitu ya sampai saat itu 3 tahun lalu. Tadinya sih mau beli rumah di Blenheim, tapi nggak ada yang cocok, akhirnya Picton. And I'm happy. Yeah, well done. And it's a nice place. Yeah. Ya, Picton ya apalagi kalau misalnya tadi kan tujuannya untuk menyiapkan masa pensiun gitu kan, dan memang mungkin ya Mbak Indri dan Nigel juga tipe orang yang senang di quiet place. Picton memang pilihan yang bagus kan, Yang cocok. seperti itu yang cocok. Iya. Ada yang mau tanyain? Iya. Nah, itu tadi cerita pindahan di Picton. Terus akhirnya kan jadi pindah kerja juga ya. Yang dari itu tadi kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Christchurch, terus sekarang di Te Whatu Ora Wairau. Nah, gimana nih ceritanya, Mbak?
Belum sih. Jadi 3 tahun lalu waktu pindah, aku kan masih engage, enroll kerja di Southern Cross Cratchit kan. Aku belum resign. Terus pas 2 minggu setelah pindah lockdown level 4, bingung kan, nggak bisa kita kemana-mana. Terus tapi untungnya jadi beberapa hari sebelum kita lockdown, aku tuh udah hunting mau kerja apa ya di sini, dan jujur saat itu aku nggak mau kerja di public hospital kayak yang sekarang aku kerja akhirnya kerja gitu kan. Be careful with what you wish for. I know. Karena COVID Kebanyakan, itu waktu itu. iya, Karena dan pandemi itu kebanyakan aja. di Blenheim itu rest home. Oh, saya nggak punya pengalaman rest home, saya nggak ada pengalaman sebagai carer kan. But anyway, dimasukin juga sih ya ini surat lamaran. Oh, we're not looking. I said, oh, never mind gitu kan. Karena aku masih punya pekerjaan di Cratchit, jadi nggak not big deal buat saya gitu. Ya. Lockdown 2 hari kemudian aku ditelepon sama rest home, salah satu rest home Oceania. I said, oh, we look you have time for interview, video call. Interview, aku langsung bingung kan. Ya, well anyway, dapat kerja di situ. Lumayan lama lah, 1,5 tahun ya. Aku carer, itu new skill yang aku nggak pernah punya pikiran harus bekerja ngurusin orang tua. Tapi that's it, maksudnya ya belajar gitu ya. Ternyata aku ngerasa lebih cocok gitu ya. Mungkin entah karena aku usia, dan yang pasti karena aku udah nggak punya orang tua ya, orang tua kandung atau mertua gitu, nggak ada gitu. Dan pada saat mereka hidup, aku kan waktuku sedikit gitu ngurusin mereka gitu ya. Jadi pas di resom itu waktuku banyak kan ngurusin orang-orang tua itu ya. I don't care siapa mereka tuh, aku udah nggak peduli gitu. Anyway, karena di situ aku casual dan aku udah mulai mapan di Picton, hang on minute, aku udah mulai mikirin aku harus kontribut bayar mortgage juga kan. Nah di situ aku mulai cari kerjaan lain gitu kan. Dan kebetulan Oceania mau renovasi saat itu dan mereka mulai ngurangin pegawai. Sebenarnya mereka ngasih tahu aku nggak akan kehilangan kerja, tapi aku orangnya nggak pernah mau gambling. Udah kalau masalah finance, aku nggak pernah mau gambling. Anyway, aku dapat lagi di rest home lagi di Eastwood. Nah, yang kali ini aku dapat 3 kontrak. Aku carer, aku kerja di laundry, aku kerja di housekeeping. Tapi 3 kontrak ini saya nggak mau penuhin gitu. Saya harus milih. Saya bilang saya mau bekerja hanya untuk 1 job aja, walaupun saya 3 gitu kan. Nah, di situ Most wanted banget. it's too much. Itu lebih dari 80 jam. Aku nggak mau dan aku mulai udah capek gitu ya. 80 jam seminggu? Iya, untuk semuanya. That's too much. Iya, nggak mau gitu. Aku bisa kerja 12 jam 1 hari. It's too much gitu. Terus begitu mesti driving kan pulang ke Picton. Aku udah ngerasa nggak deh, kelihatannya aku udah nggak sanggup lagi untuk hal kayak gitu. Anyway, sampai one day sebenarnya tuh yang cari kerja itu Nigel, bukan saya. Saya udah stop cari kerjaan lain. Jadi apa ya istilahnya orang sini, suck it up gitu loh. Jadi ya udah apa yang ada apa ya aja. ya. Ambil aja. Nigel bilang, oh itu Wairu Hospital nyari pegawai tuh cleaner gitu kan ya. Another one, I said, no, I said, oh tapi kamu lihat dulu itu hournya kelihatannya cocok buat kamu. Aku masuk ke website mereka dan aku ngelihat, oh oke, cuman 30 jam seminggu, berarti 60 jam fortnight. Pas aku lihat lagi permanent hour, morning, udah gitu permanent day gitu kan. Jadi aku kerja Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. That's not bad gitu kan.
aku apply ya memang udah rezeki ya. Jadi 24 jam setelah interview aku ditelepon, aku dapat gitu kan. Oh, Dan kebetulan mereka memang meng-create posisi ini khusus untuk di ID. Nah, aku udah mulai was-was. Oh my God, aku di emergency department gitu kan ya, ngadepin orang-orang sakit, St. John's, semuanya gitu. Challenging banget gitu kan ya. Aku sanggup nggak ya? Gitu. Ini masih COVID ya. Sanggup nggak ya? Gue pikir gitu kan. Tapi aku terima. Anyway, setelah 6 bulan mereka di departemenku itu nawarin, kamu mau upgrade skill nggak gitu ya? Saya mau kamu ngikutin career force untuk spesialis infection control gitu, karena aku di ID terus kan. Tuh, another challenging gitu kan, another skill gitu. Yeah, why not gitu kan? Ya udah. Karena basically aku udah punya itu dari Southern Cross Hospital. Aku udah cukup ngerti. Jadi kursusku tuh dari 7 bulan harus selesai, saya 1 bulan udah selesai. Karena udah ada bekal dari yang waktu di Iya, udah di ada Southern experience Cross dan ya. aku cuma prinsipnya reminder, udah gitu skillnya itu diadaptasi di ID gitu kan. Ya udah selama 1 bulan selesai, aku udah tahu nih, ini mah nunggunya lama nih untuk lulus gitu, karena dari 7 bulan aku compact gitu kan semuanya. Enggak juga. Jadi ya memang sih 3 minggu setelah itu bosku datang bawa sertifikat. Hey, congratulations, now you are specialist terminal clean infection control. What? Gitu kan. Ya seneng gitu kan, kata, oh akhirnya. Dan itu juga kan naik gaji ya. Ya nggak Ya, seberapa naik Iya gitu dong. kan. ya, Ya. Ya, buat mulai hospital, sorry Mbak, buat hospital itu suatu keuntungan juga ya, karena kan yang tadi Mbak Indri bilang harusnya 7 bulan training, tapi karena Mbak Indri sudah ada background sebelumnya, pengalaman sebelumnya, jadi cuma 1 bulan kan. Ya, jadi otomatis buat perusahaan hanya dengan 1 bulan Mbak Indri udah siap gitu kan Udah melakukan bisa jalan pekerjaan. gitu ya. Iya. Well Dan done. setelah aku dapat sertifikat itu, terus kan di announce ya di departemen aku ya. Aku surprise lagi di situ, ternyata aku adalah cleaner satu-satunya yang lulus itu. Yang lainnya sih, yang lainnya Ikut. upgrade tapi basic aja, cleaner gitu kan ya. Pas aku ambil topik infection control, aku ternyata orang pertama dan satu-satunya saat ini. Well done. I'm so proud of you, Mbak. Oh, Maksudnya, thank you. Wah, aku juga surprise. Aku pikir yang lain juga begitu, tapi cleaner yang lain juga ada yang terminal clean, tapi sekedar basic itu, ilmunya, skillnya, protokolnya, aku lebih banyak tahu daripada mereka. Iya, Aku kan dapat julukan baru dari sama nurse-nurse di ID. Aku dibilangnya polis. ngecekin mulu, udah bersih belum? udah steril belum? Reminder everyone gitu loh, Yes. maksudnya, oh what is that? I said that, is it isolation or what? I said gitu. Makanya mereka happy dan aku juga nggak keberatan. Ya harus ada yang ngingetin kan, karena yang seperti aku bilang, kita ini semua udah mulai lost, ignore dengan situasi sekarang. Udah capek. Udah capek, ya gitu. Mbak, ini menarik banget ya, tadi sharing pengalamannya, dan once again we are so proud of you karena menjadi satu-satunya yang lulus di training tersebut. Boleh sedikit cerita nggak sebelum pindah ke New Zealand, sebenarnya Mbak tuh kerjanya tuh di bidang apa sih? Ya saya dengar sangat-sangat jauh berbeda. Oh, jauh. Terakhir sebelum aku nikah, aku PA, what is it, PA? Personal assistant. Ya, untuk fashion designer dari Jerman di Bali.
Itu lima tahunan deh aku ya. Nah, sebelum itu aku 18 tahun kerja di perhotelan di Intercontinental, terakhir itu di Shangri-La Hotel. Sekretaris, purchasing officer. Jadi basically sih di purchasing department, tapi itu juga jadi berkembang gitu kan. Istilahnya ada budgeting renovation atau apa ya. Jadi ya aku ngurusin seperti kayak begitu gitu. Jadi ya aku nggak punya ilmu, aku nggak punya skill di situ. Aku cuman nggak seperti Dice sama Endah University. Jadi aku tuh lebih cenderung ambil skill yang sedikit, tapi aku kembangin gitu loh. Jadi aku cuma lulusan sekretaris aja saat itu, tapi aku bisa berkembang. Nah, saya bisa menjadi seperti itu karena pengalaman gitu. Jadi nambah skill, jadi pengalaman, jadi dengerin, ngelakuin semua. Jadi ya benar, jauh Learning berbeda. by doing ya. Mana ngimpi sih kerja di rumah sakit. Iya, orang biasa ngurus corporate di hotel, kemudian jadi Iya. PA di fashion industry, tiba-tiba di hospital. Iya, But that's a good though. Like I mean perubahan-perubahan itu yang apa namanya yang bikin kita belajar banyak ya Mbak Indri. Oh iya. Memperkaya. I feel appreciate dan ternyata mungkin yang kerjaan sekarang ternyata lebih cocok untuk pribadi saya gitu ya, karena tapi semua connect gitu, customer service-nya ada kan, karena aku selalu connect dengan orang lain ya, dan di Reshome connect dengan resident. Yeah. Di rumah sakit aku connect sama pasien ya kan, sama pasien-pasien. Jadi itu cuman istilahnya aja yang berbeda. Di perhotelan aku ketemu supplier ya kan, kontraktor. Di Reshome aku ketemu residen. Kita nggak boleh pasien kan, itu residen. Begitu pindah ke hospital saya nggak bisa bilang mereka residen, mereka pasien gitu loh. Jadi itu people aja oriented berarti ya Mbak Indri. Iya, jadi itu aja yang bikin beda gitu. Tapi pada prinsipnya customer service sih. Ya. Oke, terus apa namanya? Susah nggak Mbak beradaptasi? Adaptasinya. Oh iya. Kan berbeda banget ya bidangnya. Awal-awalnya datang ke New Zealand cukup berat kan, karena aku biasa kerja keras dan selalu full time ya. Udah gitu karena juga nunggu work visa saat itu. Dan aku nggak punya kepikiran aku mau kerja apa ya, dan banyak aku ngelamar di back office, tapi nggak pernah dapat. Aku nggak pernah dapat kesempatan itu. Dan setelah investigate, observe, kenapa sih aku nggak bisa lagi kerja di office gitu kan? Ternyata aku baru ngerti itu aku harus ada kursus di lulusan New Zealand paling nggak. Dan saat itu aku nggak ada kepikiran pengen sekolah di ARA apa ya gitu kan, di New Zealand di Haklett itu kan ada tuh, nggak ada kepikiran ke situ. Terus aku sempat down, aku sempat depres gitu kan. Jadi aku bisa kerja apa ya di New Zealand gitu. But saat itu pengen kerja aja karena aku nggak biasa diem di rumah, dan itu bikin aku stres saat itu. Tiap malam nangis sekian bulan karena nggak punya. Karena biasa produktif ya. Iya. Mbak Indri biasa produktif di Indonesia. Iya, biasa produktif, biasa pegang uang sendiri gitu kan. Terus harus begini terus gitu sama suami. Itu bukan aku gitu kan. Well, anyway, ada salah satu teman Indonesia nawarin, oh saya dapat kerjaan di farmer, dia bilang gitu kan. Farmer, aku langsung mikir, oh my god, aku harus jadi petani gitu kan. Well, anyway, aku take it gitu kan. Nah, aku kerja di Mido Mushroom. Oh iya. Mido Mushroom 1,5 tahun. Terus aku udah mulai berkembang kan, sudah mulai lama di New Zealand, mulai banyak kenalan orang Indonesia. Ada lagi temen yang Indonesia bilang, kita lagi nyari orang di hospital. Oh my god, aku mikir lagi, gue mana pernah sih kerja di rumah sakit gitu ya, terus ngapain gitu kan. Tapi
Aku terima karena gajinya waktu saat itu cukup baik dan itu permanen gitu kan. Aku terima. Ya itu aku mulai dari situlah aku di Southern Cross Hospital. Saat itu aku dapetin di bagian laundry. Ilmu, pengalaman, dan skill yang saya dapetin dari Indonesia itu bisa saya implementasikan di laundry karena aku ngerti komputer, aku ngerti budget, aku ngerti Midpex. Dari situ ex bos aku itu ngeliat kan, aku punya potensi bisa ngurusin kan, dan akhirnya aku dikasih lebih responsibility. Kamu ngurusin linen, kamu ngurusin chemical. Jadi kembali lagi customer service aku kepake di situ, gitu kan. Nah, ya udah. Jadi perjalanan itu bikin saya nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah skill lagi gitu kan. Jadi aku ngerti lah proses rumah sakit itu kayak apa. Tapi Southern Cross kan private hospital ya, dan itu jauh berbeda sama public Public. hospital. Ya, Ya, jadi kalau prinsipnya protokol ya, itu aja. ya, kalau yang saya lihat ini dari perjalanannya Mbak Indri yang di Indonesia kerja tadi corporate, kemudian fashion industry, hospitality industry, dan sekarang um, fokusnya di health industry, itu sebetulnya yang tadi Mbak Indri, saya setuju banget yang Mbak Indri bilang bahwa ada transferable skill. Ya tadi customer service skill-nya, bagaimana apa menghadapi orang segala macam, karena kan nggak semua orang bisa ya melakukan hal-hal tersebut. Jadi yaitu mungkin yang akhirnya yang saya tangkap itu yang membantu Mbak Indi dalam proses adaptasi untuk pindah industri ini ya Mbak. Iya, iya. Kan? Jadi ya kepake semua. Jadi ya dan aku kan bukan tipe yang suka pindah-pindah kerja karena uang. Saya pindah kerja karena saya suka pekerjaan. Jadi buat saya menetapkan ada dua. Orang cari kerja untuk uang, atau orang cari kerja untuk karir, atau memang hanya untuk cukup gitu loh. Dan aku ternyata yang terakhir, aku untuk cukup aja gitu ya. Saya tidak mencari karir, saya juga nggak mencari gaji gede gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini, apapun pekerjaan itu, kalau saya suka dan itu cocok dan saya bisa jalanin ya, saya akan komit. Iya, saya akan komit 100% gitu. Dan yang seperti sekarang ini, yang seperti saya bilang kan, mana ada sih kepikiran gitu, wah, that's my wish gitu kan. Tapi ternyata berakhir seperti ini, saya happy aja gitu loh. Jadi good to hear that. Cocok gitu aja sih. Tapi Mbak Indri juga ternyata enjoy kan dengan kerjaan ini karena udah ngerti gitu loh ya kerjaannya. Jadi ya, that's good. Masih ada waktu, Cak? Kira-kira sekitar 4 menit lagi. 4 menit. Kalau gitu ada nggak Mbak momen berkesan terus yang akhirnya ada quote of the day buat kita hari ini? Prinsipnya sih kita jangan malu sama umur untuk belajar atau mendapatkan skill yang baru ya. Ternyata ya yang seperti saya jalanin, saya pindah ke New Zealand itu pada saat usia udah di atas 45 tahun. Dari posisi di atas saya drop ke bawah, nggak ada yang perlu dimaluin gitu loh. Jadi karena kita juga bukan di negara sendiri gitu, jadi kita mesti beradaptasi, kita mesti compromise untuk semua. Jadi ya kita harus terima itu semua gitu. Jadi saya anggap embracing itu apa, menerima dan menjalani apapun kondisi yang kita punya saat ini dengan sepenuh hati. Karena ya at the end of the day seperti yang kita lihat Mbak Indri, 13 years in New Zealand, up and down, tapi sekarang sangat settle di Picton. Iya. Jadi umur itu tidak menghalangi kita belajar apapun yang baru, hal-hal baru. Itu aja buat saya sih.
Jadi kerjaan bukannya mendefine who you are, No. tapi pengalaman itu yang bikin memperkaya Mbak Indri, yang jadinya Mbak Indri jadi ibaratnya kayak besi ya, betul besi yang udah dimurnikan berapa kali ya, atau emas lah ya. Emas itu udah dimurnikan berapa kali ya, ditempa. Oh, besi baja ditempa, dibakar, ditempa lagi, dibakar lagi, kan kuat, strong. Iya, more or less. Dan akhirnya dibentuk dengan bentukan yang terbaik. Iya. Alhamdulillah ya, saya cukup bersyukur aja sih, dan juga mendapat kesempatan ya. Dan kalau kita dapat kesempatan dan itu challenging, dan kembali ke pribadi masing-masing sih. You wanna take it or you just leave it gitu. Dan aku selalu take it gitu ya. Walaupun take it-nya itu dengan kondisi banyak pertanyaan, hadapin gitu loh. Terus belajar dari situ. Memang jatuh bangun ya. But yeah, here I am. Karena Mbak Indri bukan coward ya. Iya. Kan ada tipe yang aduh kayaknya aku nggak bisa nih di sini. Padahal belum nyoba ya. Atau kalau kayaknya nggak cocok, udah nyoba gini, kayaknya ternyata bukan. Aku baru sadar kalau ini ternyata bukan buat aku. Udah habis uang misalnya ya. Kalau menurut saya sih kadang-kadang ya kesalahan yang saya alami juga di masa lalu adalah kadang-kadang kita terlalu banyak mendengarkan kata orang. Dalam banget ya. Dalam. Dan jangan lupa kita orang Asia, boleh disebutkan salah satu orang Asia yang banyak gengsinya. Dan karena memang social culture di sana gitu kan, orang melihatnya posisi apa, kerjaan apa, ya kan Pak? Iya, betul. Selama halal, why not? Dan itu mindset yang harus dirubah kan? Iya. Kalau di sini beda ya, di sini kan kerjaan kita nggak mendefine who we are. Kalau di sini orang prinsipnya begitu ya, kerjaan hanya kerjaan gitu ya. Tapi kepribadian itulah yang define who you are gitu loh. Iya. Dan yang itu akan masing-masing orang akan berubah, akan berbeda opininya sejalan dengan usia. Itu kalau saya lihat ya. Usia dan pengalaman. Ya, kalau misalnya kita masih di bawah 40 tahun, ya kita pengen uang, kita pengen posisi, kita pengen dapetin uang yang besar gitu. Tapi pada saat kita udah 50 gitu kan, unless you are very very special, graduated from university, seperti kayak dokter atau spesialis, itu beda. Tapi kalau kasus yang seperti saya gitu kan, I just wanna settle, I just wanna take it everything, that's it. You know, udah cukup itu. Dan cukupnya itu ternyata ada di atas gitu loh. Ya sudah, itu udah bagus gitu loh. Mbak Indri, I wish we can have longer time. Mungkin nanti kita bisa arrange waktu lagi buat ngobrol-ngobrol. Tapi like this morning, benar-benar pagi ini benar-benar senang bisa ketemu ngobrol lagi walaupun kita berada di beda lokasi. Terima kasih sudah sharing pengalamannya, benar-benar menginspirasi juga, terutama apalagi kan banyak kan anak-anak muda sekarang suka gampang menyerah ya, nggak dapat ini, give up. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman Indokiwi Talks Podcast yang menonton podcast kita kali ini bisa mendapatkan inspirasi bahwa walaupun misalnya saat Mbak Indri pindah ke New Zealand umur 45 tahun, tapi ya seiring dengan perjalanannya waktu, Mbak Indri ya bisa pelan-pelan, perlahan-lahan bisa settle dengan posisi Mbak Indri yang sekarang di New Zealand. So, well done. Thank you. Well done. So, ya Mbak Indri sekali lagi terima kasih. Hope to see you again next time ya Mbak. See you. Okay. See ya. Bye. Bye. Bye.